Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Arif Budiman Sapurba MKom, selaku dosen mata kuliah algoritma, dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini, saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 5 akan membahas hasil diskusi kami tentang BMI atau Body Mass Index. Ya, Body Mass Index. Sebelum kita membahas materinya, ada beberapa anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Rifki Agil Maududi, dan di sebelah kanan saya ada Muhammad Paujan selaku pemateri kita hari ini, dan sebelahnya lagi ada Muhammad Pauji selaku kameramen dari kelompok kami, dan di sebelah kiri saya ada Maptu Isan selaku editor dari kelompok kami, dan paling kiri ada Muhammad Rihan selaku operator kita pada hari ini. Adapun topik kita hari ini ada beberapa poin utama yang bakal kita bahas. Baik, langsung saja kita berikan kepada Muhammad Paujan selaku pemateri kita hari ini. Jadi untuk menganalisis kecenderungan obesitas di kalangan mahasiswa menggunakan bahasa C++. Next. Nah, ini anggota kelompok kita. Jadi pembahasan di sini ada 8. Yang pertama itu ada latar belakang, kedua ada rumusan masalah, ketiga ada batasan masalah, kemudian keempat ada tujuan penelitian, kelima ada manfaat penelitian, keenam ada tinjauan pustaka, dan di 7 ini pembahasan penelitian program dan akhir kesimpulan. Kita masuk yang pertama, yaitu latar belakang. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi komputer mendorongnya hadirnya aplikasi penghitungan atau bisa dikenal kalkulator BMI yang bermanfaat untuk mengetahui status gizi status gizi kita, kira-kira masuknya ke idealkah atau obesitaskah atau kekurangan gitu, berat badan kurang. Nah, penelitian kita ini membuat aplikasi kalkulator penghitungan BMI menggunakan bahasa C++ yang mampu memantau kondisi tubuh secara akurat dan cepat. Terus di sini bahasa C++ dipilih karena kecepatan eksekusi tinggi dan fleksibel untuk pengembangan aplikasi, serta efektif untuk meningkatkan pemahaman kami para mahasiswa, anggota kelompok kami untuk memahami algoritmanya. Kemudian secara global, kalkulator BMI ini berfungsi juga sebagai sarana logika pembelajaran kami dalam algoritma pemrograman C++. Next. Kemudian yang kedua ada rumusan masalah. Setelah kita mengetahui nih latar belakangnya, nah kita muncul 3 rumusan masalah di sini. Yang pertama itu bagaimana sih kita merancang kalkulator BMI atau penghitungan ini menggunakan bahasa C++ yang sederhana gitu dan mudah digunakan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana program tersebut dapat memberikan informasi status gizi secara cepat dan akurat. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana penerapan kalkulator BMI berbasis C++ ini mendukung pembelajaran algoritma program gitu. Selanjutnya, next. Yang ketiga yaitu adalah batasan masalah. Sama di batasan masalah sini ada 4. Yang pertama adalah program kalkulator BMI dirancang menggunakan bahasa C++. Kemudian yang kedua itu penginputannya tuh ada 3. Jadi kita menginput nama mahasiswa. Kemudian yang kedua ada penginputan berat badan yaitu kg. Kemudian yang terakhir itu penginputan tinggi badan cm gitu ya. Kemudian yang ketiga, output yang akan dihasilkan itu berupa nilai BMI kita. Kira-kira masuknya ke yang mana? Kemudian ada kategori status, di sini ada 4. Ada berat badan kurang, terus ideal, berat badan berlebih, dan obesitas. Dan yang terakhir itu ada sedikit saran mungkin. Terus kemudian yang keempat, program ini tidak mencakup penyimpanan data ya guys. Jadi datanya itu semua inputnya baru, jadi tidak tersimpan gitu. Kalau misalkan kita udah input data terus kita panggil itu nggak bisa ya guys ya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah tinjauan penelitian. Jadi tinjauan penelitian ini ada 4. Sama seperti kayak tadi batasan masalah. Yang pertama itu ada merancang program menggunakan bahasa C++, memberikan informasi status gizi kita yang BMI itu. Kemudian yang ketiga ada memberikan sedikit saran terkait
status gizi kalian gitu misalkan. Terus yang terakhir adalah menjadi media pembelajaran bagi kelompok kami atau mahasiswa untuk memahami konsep algoritma dan pemrograman dasar. Kemudian yang kelima, selanjutnya Han. Kemudian kita yang kelima ini adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama dari manfaat bagi pengguna dan manfaat bagi mahasiswa. Manfaat bagi pengguna itu mempermudah dalam mengetahui status gizi secara cepat dan akurat. Misalkan kita mau ngecek nih status gizi kita tuh masuknya ke kategori yang mana dan bisa dikasih nanti ada sarannya kira-kira bagusnya gimana. Kemudian bagi mahasiswa dengan menjadi sarana pembelajaran memahami algoritma dasar pemrograman menggunakan bahasa C++. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka. Next. Nah, definisi algoritma ini, algoritma adalah serangkaian langkah atau instruksi yang logis yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Menurut Rita Yani tahun 2020, algoritma merupakan urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Selain itu, algoritma juga berasal dari nama ilmuwan Persia, Al-Khawarizmi, yang pertama kali memperkenalkan konsep ini dalam penyelesaian masalah aritmatika. Kemudian next, kita masuk ke yang ketujuh. Nah, di sini kita akan masuk ke pembahasan penelitian program. Oke, jadi di sini algoritma penghitungan BMI secara teknis mulai dari deskripsi alur kerja, flowchart, terus contoh kasusnya, terus implementasi code hingga analisis kompleks kelebihan dan kekurangan algoritmanya. Jadi yang pertama di sini ada algoritmanya. Yang pertama itu input data pengguna berupa berat badan dan tinggi itu sentimeter. Cuman di sini saya konversikan tinggi badan kan sentimeter. Nah, saya rubah konversikan ke meter. Nah, cara menghitung nilai BMI kalian itu cara menghitungnya BMI sama dengan berat badan kalian per tinggi badan itu meter ya, bukan senti karena udah dikonversiin pangkat 2 atau kalau nggak dikali 2 aja misalkan tinggi kalian. Terus next selanjutnya yaitu flowchartnya. Jadi gini, kan sudah menginput tinggi badan sama berat badan sama nama. Nah, jadi di sini saya masukin misalkan kalian menginputnya tuh 0. Nah, di situ langsung misalkan beratnya 0, tingginya 0, program itu langsung selesai. Jadi pesan error berat badan dan tinggi harus lebih dari 0. Nah, cuman kalau kalian ngisinya lebih dari 0, makanya masuk ke sini. Langsung menghitung berat badan tadi. Berat per tinggi kali tinggi. Nah, misalkan di sini BMI-nya itu ada 3 BMI ya, nilai BMI. Yang pertama BMI yang 18,5 ini untuk mengkategorikan bahwa berat badan kalian tuh kurang dan sarannya tambah asupan gizi. Selanjutnya kalau misalkan nilai kalian adalah 24,9 kategori kalian tuh masuknya ke yang ideal. Sarannya itu pola hidup sehat dan olahraga teratur gitu. Kemudian yang kalau nilai kalian 29,9 itu kalian masuk ke kategori berat badan berlebih atau saran kurangi lemak, kurangi kayak makan makanan yang manis dan sering olahraga. Terus kalau misalkan nilai kalian lebih dari sini misalkan 30 lebih lah. Nah, kalian masuk ke obesitas. Nah, itu harus kalian konsultasi ke ahli yang kesehatan gitu untuk nurunin. Terus misalkan dari sini udah masuk nih, kalian misalkan masuk ke kategori ideal. Nah, itu langsung masuk ke output BMI, kategori dan saran. Nah, di sini kita pakai pengulangan. Kalau misalkan kalian mau input lagi, tinggal Y akan mengulang ke yang atas menginput nama. Cuman kalau kalian tidak ingin menginput lagi, langsung T, program selesai. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kasusnya berat badan 70 kilo, terus tinggi badannya 170 cm. Nah, kita langkah-langkahin, kita hitung konversi tinggi badannya dulu. Karena kan tinggi badannya saya rubah dari sentimeter ke meter. Jadi 1,7. Nah, ngitungnya 70 per 1,7 kali pangkat 2. Nah, sama dengan 70 bagi 2,89 sama dengan 24,22. Nah, hasilnya sesuai yang di sini ya. Kita langsung masuk ke programnya aja. Nah, di sini ada baris kode programnya. Di sini kita make tipe data float. Yang kedua ada tipe data string dan char.
Nah, di tipe data float ini ada variabel berat, tinggi, sama BMI. Kemudian di tipe data string ada nama, saran, sama kategori. Kemudian di char ini ada variabel ulang. Nah, di sini kita pakai pengulangannya itu dual ya. Pengulangannya dual. Kemudian di sini kita masukin input nama, sin nama, terus kemudian sin berat, kemudian sin tinggi. Nah, di sini adalah yang tadi misalkan kalau berat badannya sama, ngisinya kalian 0 0. Nah, program ini bakalan langsung keluar return 1. Return 1 itu apa? Misalnya kalau misalnya menanya return 1 tuh. Jadi kalau misalkan kalian pakai return 1, ini tuh langsung selesai programnya. Yang ini tuh bawah nggak akan ditampilin. Gitu. Jadi bakalan langsung keluar kalau misalkan berat badan kurang atau sama dengan 0 dan tingginya juga kurang atau sama dengan 0. Itu langsung keluar langsung berat dan tinggi harus lebih dari 0. Jadi program selesai. Kemudian di sini kalau misalkan ini nggak 0, nah langsung masuk ke penghitungan yang tadi tuh berat badan per tinggi kali tinggi. Nah, ini adalah kategorinya. Terus ke bawahan. Nah, di sini pengulangannya boleh langsung di run aja programnya. Oke. Jadi misalkan bisa nggak? Oke. Jadi misalkan masukin kita nama mahasiswanya bebasan, boleh siapa aja. Fauzan boleh. Fauzan. Oke. Nah di sini berat badan masukin berapa ya? 70. Nah tinggi 170 juga dah. Pakai meter, sorry maaf. Iya. Kita ulang lagi nih, karena di sini salah penginputannya. Untuk yang tinggi itu pakainya meter. Terus 70 titik. Nah, 7. Enter. Nah, jadi gini. Misalkan Fauzan berat badannya saya 70, terus tinggi badannya 170. Nah, di sini masuknya BMI-nya muncul nih, nilai BMI-nya 24,2215. Masuknya kategorinya ke apa? Ke ideal. Terus saran di sini pertahankan pola hidup sehat dan olahraga yang teratur. Kemudian misalkan kita coba nih yang tadi yang 0, coba di Y lagi Han. Nah, misalkan masukin lagi Fauzan. Boleh di situ berat badannya kita masukin 0. Terus ininya 0 juga. Enter. Nah, program langsung keluar. Jadi berat badan dan tinggi badan harus lebih dari 0. Dan program selesai. Kemudian mungkin dari program selesai, balik lagi ke PPT-han. Ini implementasi code-nya yang tadi jelasin. Di sini ada output yang masing-masing dari kategori. Next. Kemudian di sini ada analisis algoritmanya. Jadi kompleksitas waktu algoritma ini memiliki kompleksitas waktu, yaitu hanya karena melakukan operasi aritmatika sederhana dan perjabangan. Kemudian kompleksitas ruang itu karena hanya menggunakan beberapa variabel untuk menyimpan input. Nah, kelebihannya di sini nih. Kelebihannya sederhana dan mudah diimplementasikan. Mudah kalian kalau misalkan mau ngikutin, mau menggunakan gitu. Terus yang kedua ada cepat dan hanya membutuhkan perhitungan dasar. Jadi kayak tadi yang menghitung dasar, misalkan berat per tinggi kali tinggi gitu. Kemudian kekurangannya di sini tidak bisa mempertimbangkan faktor lain. Misalkan usia nih, kadang kan usia juga ngaruh ke tingkat kecenderungan obesitasnya, terus jenis kelamin, terus sama massa otot gitu. Terus yang kedua hanya memberikan gambaran umum status gizi. Jadi hanya tampilan sederhananya lah gitu, belum dikembangin. Kemudian yang ketiga adalah perbandingan lain dibandingkan dengan algoritma kompleks seperti machine learning untuk prediksi kesehatan. Algoritma BMI jauh lebih sederhana, namun kurang akurat gitu. Jadi ya kayak tadi yang kekurangannya kurang usia, jenis kelamin sama faktor massa otot. Next. Oke. Selanjutnya berarti masuk ke quiz. Kalau ada yang mau nanya boleh. Silakan. Boleh? Oke, yoga. Kurang dari 0 ya. Kalau kalian input berat badan 60, tinggi badan 170.
Nah, kalau misalkan saya iseng nih, inputnya berat badannya 1, tinggi badannya 2 atau 3. Oh, oke. Apa error, apa berjalan. Oke, kita coba sekarang, kita coba. Coba masuk ke program HAM. Sekarang kita langsung coba aja ya, langsung di tes. Kira-kira apa gitu. Coba Fauzan gitu. 1 Rehan 1 gitu. Nah, masuk karena gini, tadi kan buat misalkan program itu selesai itu karena nilainya kurang dari atau sama dengan 0. Cuma kalau misalkan kita masukin 1 atau 2 atau 3 gitu, itu tetap bisa jalan, tetap bisa tidak error gitu, tetap terhitung. Cuman di sini masuknya ke kategori yang di bawah ke bawah. Nah, yang ini nih. Yang BMI lebih kecil dari 18,5. Nah, muncul tetap kehitung. Cuman ya siapa yang beratnya 1 ini kan, ya iseng aja, maksudnya biar tahu gini, jadi nggak error gitu. Ada lagi? Jelas tidak? Aman. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Boleh Pak. Flowchart di gambar aja Han. Nih Pak. Itu kan lingkaran nih. Iya Pak. Itu logo apa ya lingkaran? Lingkaran tuh. Flowchart. Kalian itu apa tuh? Proses kan? Iya proses. Bukan penginputan. Itu berarti pakai fungsi input dong. Bukan begitu logonya. Oh, bukan bulat Pak. Oh. Output mana output? Output di sini selesai. Di sini output nih Pak. Maksud logonya yang Oh, jajar genjang. Oh, kalau proses tuh yang ini Pak. proses. Oh itu kan di season tuh yang ketiga. Itu kali. Yang mana prosesnya? Yang proses penghitungan ini Pak. Ya. Itu kan? Iya. Ya berarti proses segi 4 itu. Oh, jajar genjang. Kalau itu apa? Belak tupat ya gitu. Iya, belak ketupat Pak. Kalau input output begitu. Oh, kalau input output gitu. Oh. Agak kurang tepat ya. Oh, kurang tepat. Oke Pak. Mungkin nanti diperbaiki. Tapi kalau mau buat project itu dilihat simbol-simbolnya yang mana. Oh, fungsi-fungsi simbolnya gitu Pak. Oke Pak. Oke. Baik Pak, saya catat. Oke, kita terakhir masuk ke kesimpulan. Bisa langsung. Asik. Oke, jadi kesimpulan. Di program kalkulator BMI berbasis C++ ini mampu menghitung indeks massa tubuh secara cepat dan akurat dengan algoritma sederhana yang sangat efisien. Hasil perhitungan juga memberikan informasi status gizi yang bermanfaat untuk pemantauan kesehatan para mahasiswa atau yang pengguna gitu. Selain itu, implementasi menggunakan bahasa C++ terbukti efektif gitu. Efektif maksudnya kayak gampang lah istilahnya dalam pembuatan aplikasi sederhana sekaligus mendukung pembelajaran kami dalam memahami algoritma pemrograman dasar gitu. Jadi cukup dari saya. Oke, kita kasih hapus. Enggak, aman. Oke. Ayo Sal, masuk Sal. Masuk. Oke, baik teman-teman, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih buat Bapak atas masukannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.